bersyukur kami punya Allah yang setia, yang bernama Immanuel, Allah yang bersama dengan kami. Terima kasih buat kekuatan baru Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau yang bekerja di tempat ini, Allah Roh Kudus, dengan kuasa-Mu yang ajaib, yang adikodrati itu. Jamah seluruh kehidupan kami. Tutup bungkus pemberitaan firman Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Urapan-Mu mengalirlah. Mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus. Berilah kami belas kasihan-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami ya Bapa dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami siap melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan, kita boleh dapat beribadah hari ini walaupun ya dengan cara yang tidak normal, tapi kita bersyukur Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini dari Ibrani 10 ayat 25, kita boleh melihat dan memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Hari ini dari Ibrani 10 ayat 25 dengan judul Jangan Kamu Malas Beribadah. Ya Tuhan ingatkan terus tentang ini, dan saya juga sudah alami ya di dalam kehidupan saya. Jadi saya merasakan bagaimana yang namanya itu malas beribadah, apa efeknya, apa akibatnya. Saya merasakannya ya, dan saya tidak mau seperti ini. Dan Tuhan mengingatkan supaya kita semua di tempat ini jangan kita malas beribadah, apapun itu keadaan kondisi kita. Ibrani 10 ayat 25 sama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, nah ibadah zaman now ya, zaman now yang sekarang di era digital, di mana segala sesuatu yaitu semua ada dalam genggaman tangan kita, ada di dalam gadget kita ya. Kita berpikir ibadah secara pertemuan ibadah tidak perlu lagi dilakukan, apalagi di zaman pandemi ini, karena kita berpikir bisa kita dapat peroleh lewat online ya, ibadah online, baik itu pujian penyembahan, firman Tuhan maupun persembahan sudah bisa diberikan secara online ya, lewat QRIS. Nah kita menganggap semuanya itu udah dilegalkan ya, dan kita dapat memperoleh semua ibadah itu di tangan kita, di genggaman kita. Tapi apakah kita merasakan ibadah yang sejati itu sudah sepenuhnya ya memberkati kehidupan kita? Ya, itu yang harus menjadi pertanyaan. Memang ibadah di zaman pandemi ini, di zaman now ini, semua bisa ada dalam genggaman kita. Kita tinggal buka handphone kita, yang penting ada aja paketnya, ada aja kuotanya. Kalau nggak ada ya nggak bisa, gitu ya. Yang penting ada aja paketnya diisi, kita bisa melihat. Bahkan kita bisa pilih-pilih yang mana yang aku suka firman Tuhannya, yang mana yang aku suka yang menyampaikan firman. Nah itu sudah terjadi di zaman pandemi, di zaman now ya. Bahkan kita menganggap yaudah cara kita beribadah pun di rumah secara online itu saya melihat tidak sopan, tidak seperti di gereja, berkapi, bajunya udah mandi, tapi waktu kita online di rumah ya, bahkan ada yang masih bangun tidur, tidak mandi, rambutnya acak-acakan, bahkan sambil masak.
atau dia ngangkat kaki atau sambil makan, ya nanti bosan dia lihat film yang sama. Nah, kita memperhatikan dan kita harus berhati-hati dengan ibadah zaman pandemi, ibadah zaman sekarang ini. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun itu modelnya yang sekarang kita hadapi, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah ibadah yang kita ikuti menurut pikiran kita itu benar-benar memberkati kehidupan kita, atau kita harus mengejar lagi, menemukan lagi ibadah yang sejati. Nah, kita bertanya, harus ada pertanyaan itu, harus ada kerinduan itu. Oh ya ampun, aku belum, kayaknya nggak puas rasanya, nggak diberkati aku gitu ya. Harus ada seperti itu. Itulah artinya ada roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Ada orang ya di zaman pandemi di online, lama kali khotbahnya, padahal itu untuk dia, ya untuk dia. Si khotbah menyampaikan, mempersiapkan itu benar-benar luar biasa persiapannya dan tantangannya. Ya kalau dia tidak mau, berarti dia tidak mau diberkati, ya. Nah, banyak alasan orang tidak beribadah, ya. Alasannya kerja, alasannya lockdown, pandemi, dibatasi, PSBB atau PPKM darurat. Nah, banyak cucian, malas, capek, lelah, tidur, lagi sakit, jalan-jalan, meeting, acara keluarga dan sebagainya. Ya, banyak alasan orang tidak beribadah. Nah, ini ada karikatur di samping kita, ya. Malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk melayani kita itu mengajak kita, ayo ibadah, tapi lihat ada yang tenang-tenang, ada yang santai-santai, ya sampai dia menarik gitu ya, menarik orang itu, ayo ibadah. Banyak PR-ku, banyak kerjaanku, aku capek, ya. Semuanya ada alasannya. Nah, sampai bingung itu malaikatnya. Dan roh Tuhan juga sampai berduka ketika kita menolak untuk beribadah. Padahal kita bisa sebenarnya. Kita bisa, tapi alasan membuat semuanya tidak bisa, ya. Alasan kita membuat semuanya tidak bisa. Nah, kita melihat makna dari kata hari yang tadi ada di Ibrani 10:25. Ternyata hari yang dimaksud itu adalah dari bahasa Ibrani Hemera. Yang dimaksud adalah hari kedatangan Kristus di akhir zaman. Bahwa ketika saat itu mendekat, ya, ketika hari itu mendekat, jemaat umat Tuhan itu akan banyak pencobaan rohani, akan mengalami aniaya, baik aniaya, ada yang mengalami aniaya fisik, ada yang mengalami aniaya batin, ya. Bahkan juga banyak mendengar ajaran-ajaran yang menipu, pengajaran sesat. Firman Tuhan sekarang sudah diputar balikan, ya, dibuat supaya orang-orang yang menonton, yang mendengar itu mensubscribe, like, dan menonton, tambah banyak penontonnya. Padahal tujuan firman Tuhan bukan seperti itu, ya. Tujuan firman Tuhan diberitakan adalah memberitakan kabar baik, membawa orang-orang semakin datang kepada Tuhan, semakin hidup di dalam Tuhan, menjadi manusia baru, bukan semakin tinggal di dalam dosa. Ya, jadi kita harus memiliki roh yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Pengajaran sesat sekarang ini sangat beda tipis sekali. Jadi orang yang kuat di dalam firman Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, ada di hatinya itu pasti ada rasa penolakan ketika mendengarkan pengajaran
pengajaran yang menyimpang, ya. Nah, kita sebagai jemaat, ya, kalau masih bisa, kita harus ikut di dalam pertemuan ibadah, berkumpul secara tetap, saling menguatkan, berpegang teguh kepada Kristus dan kepada pengajaran para rasul. Sedikitnya kita di sini, tidak banyak, gak ada salahnya kita saling menguatkan. Apa pergumulanmu? Cerita, ya. Kita merindukan kita yang beberapa ini kita menjadi jemaat yang kuat. Transferkan kasih Tuhan kepada orang lain. Ya, kawan-kawan kita bawa kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Itulah dia menjadi saksi. Ya, jadi hari yang dimaksud itu adalah hari kedatangan Kristus di akhir zaman. Kalau kita mau menjauh-jauh dari Tuhan, itu nanti akan terjadi. Ya, itu nanti akan terjadi. Tidak akan ada yang menolong kita. Berseru pun kita sekuat-kuatnya, tidak akan ada yang mau menolong kita pada hari Hemera yang dimaksud di dalam Ibrani 10 ayat 25. Tapi yang datang mendekati kita adalah setan, seperti di dalam karikatur ini, ya. Tidak akan ada lagi yang menyelamatkan kita, atau tidak akan ada lagi yang menasehati kita. Kuat ya dak, kuat ya bu, kuat ya pak. Tidak akan ada lagi kata-kata seperti itu. Sekarang kalau kita masih mendengar itu, ya puji Tuhan. Walaupun kita sedikit tersinggung, ya kita ambil yang positifnya. Kenapa? Karena hari itu akan tiba. Hemera itu akan tiba kalau kita menjauhkan diri dari ibadah, dari pertemuan ibadah. Ketika hari kedatangan Kristus Hemera itu datang, tidak akan ada lagi tempatmu mengadu, tempat kita mengobrol, atau tempat kita menceritakan keluhan apapun menjadi masalah kita, pergumulan kita. Makanya dikatakan jangan kamu menjauhkan diri. Ya. Karena kalau mau menjauh itu nanti akan datang waktunya kok, akan datang. Tapi aku tidak mau di situ. Makanya aku mau terus dekat dengan Tuhan. Kalau masih ada yang mau menjauh, dia akan menuai apa yang dia buat. Menjauh pertolongan, menjauh keselamatan, menjauh berkat Tuhan. Dan dia sendiri akan mengalami itu, dan dia mengingat, inilah karena aku menjauh dari ibadah, menjauh dari Tuhan. Itu akan terjadi, ya, itu akan terjadi. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, Tuhan ingatkan saya, kasih tahu. Sebenarnya saya bukan ini yang mau saya sampaikan. Sudah 2 kali saya menyiapkan firman Tuhan, khotbah, belajar dari kisah Ayub. Tapi tetap juga dibelokkan Tuhan. Dibelokkan. Memang saya sudah siapkan beberapa, tinggal difiniskan pada waktu mau memberitakan firman Tuhan. Sebelum saya membawa firman Tuhan ini, saya mengalami dulu, merasakan kemalasan, jenuh, bosan, apalagi dengan situasi seperti ini. Saya rasakan seperti itu. Saya mencoba untuk tidak berdoa. Memang di dalam hati saya, roh saya itu menuduh, kamu sudah berdosa, kamu sudah salah, kamu sudah sengaja itu. Tapi saya merasakan, kenapa orang sana bisa? Supaya saya bisa ngomong nanti sama dia.
Saya rasakan kayak ada sesuatu yang hilang. Sepertinya saya merasakan Tuhan itu menangis. Kenapa kamu mau merasakan itu? Apa yang dibiasakan orang itu seperti tadi ya, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saya mengalami betapa kita sudah berdosa dengan menyakiti hati Tuhan, dengan membuat Tuhan sedih. Saya mengeraskan hati saya. Memang Pak Gembala bilang berdoa Toman. Iya. Berdoa. Iya. Saya alami. Aduh, ternyata seperti ini rupanya. Tapi kenapa mereka bisa bertahan? Aku aja gak tahan. Aku tak mau lama-lama. Cukuplah, habis aku nanti. Saya katakan seperti itu. Cukuplah 1-2 hari. Saya membangkang, saya memberontak, aku mau rasakan. Kenapa mereka tidak mau beribadah? Makanya waktu Pak Gembala Messenger, ada salah satu dari jemaat datang toh ya, ibadah, datang kalian berdua. Tapi ini kan lockdown Pak, gereja kita. Enggak lockdown. Bapak ini mau mengucapkan kata makian, saya katakan biarkan. Setan itu mau kau berdosa, aku sudah rasakan. Kalau dia tidak rasakan dekat dengan Tuhan, ya itu urusannya. Tugas kita hanya mengajak, jaga hatimu, jaga perkataanmu. Saya katakan, nanti kau yang berdosa. Saya katakan kepada Pak Gembala, saya juga harus menjaga hati saya. Jadi kita rasakan. Jadi kalau sampai diajak-ajak pun alasannya seperti itu, aduh, kenapa ya? Sementara aku sendiri takut, jangan-jangan dipanggil Tuhan aku nanti. Aku dalam keadaan membangkang, memberontak, sengaja aku tidak mau beribadah, sengaja aku tidak mau berdoa, habislah. Gara-gara mau kurasakan yang dirasakan orang itu, habislah aku. Saya katakan seperti itu dalam hati saya. Puji Tuhan, roh Tuhan itu mengejar saya, mengingatkan saya, cepat kau berdoa, jangan sampai terlambat. Saya ketakutan luar biasa. Jadi ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya ambil gitar, saya merasakan Tuhan ampuni saya. Saya merasakan kasih Tuhan itu yang tidak membiarkan saya jauh, yang saya rasakan. Jadi kenapa orang lain itu tidak merasakan Tuhan? Kenapa dia masih membiasakan diri? Makanya saya gampang bilang sama orang, ya, berdoa, jangan sampai lupa berdoa. Kenapa? Karena saya sudah rasakan, kalau aku lupa berdoa, satu hari itu pasti merepet, pasti marah, pasti ada sesuatu lah yang gak beres terjadi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan langsung tegur. Ya, Tuhan langsung tegur, gak dibiarkan gitu. Dan puji Tuhan, hati nurani saya masih berfungsi, karena saya menjaganya, tetap berfungsi untuk mengingatkan saya. Hal-hal kecil sekalipun saya harus jaga hati nurani saya. Jadi saya rasakan kalau ada yang malas, aduh sayang kali. Harusnya dia bertanya, kenapa aku tidak ada rasakan ya di hatiku ini. Seperti katakan, kok gak ditegur Tuhan atau di apa, hati-hati. Jangan sampai kita seperti ini, menuai, mengalami jauh dari pertolongan Tuhan. Sudah lama kita berdoa, memohon, tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan sampai. Itu akibat dari kita menjauhkan diri. Nah, kita melihat apa arti dari pertemuan ibadah. Nah, pertemuan ibadah itu adalah persekutuan orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan. Persekutuan orang percaya melakukan kehendak Tuhan. Nah, persekutuan ini
Simbolnya adalah salib. Yang pertama itu persekutuan dengan Tuhan, itulah melayani Tuhan secara pribadi, secara vertikal. Ya, dia berdoa sendiri, ada saat teduhnya, dia menyembah Tuhan sendiri secara pribadi, dia membaca dan merenungkan firman Tuhan tanpa ada orang lain yang bersama dia. Hubungannya sendiri dengan Tuhan. Makanya dikatakan melayani Tuhan. Pertemuan ibadah itu persekutuan orang-orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah persekutuan dengan Tuhan, dia melayani Tuhan, ada saat teduh pribadinya. Apa masih ada Bapak Ibu Saudara? Di rumah kita adakah berdoa sendiri? Adakah baca firman Tuhan? Ataukah harus di gereja kita baca? Ya, itu harus ada persekutuan dengan Tuhan, melayani Tuhan. Kalau kita tidak lakukan secara pribadi, saat teduh kita secara pribadi, maka digenapi Matius 7 ayat 21 itu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa lah yang masuk ke sana. Tuhan tidak kenal kepada kita. Kenapa? Karena kita jarang buat absen. Sementara kita di kerjaan, cepat-cepat kita datang supaya nanti jangan dipotong gaji kita. Karena lewat 5 menit, terlambat 5 menit, potong gajinya. Absen kita buat absen. Tapi kita lupa absen sama Tuhan. Kita lupa say hello atau menyapa Tuhan di dalam doa kita, di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sadar gak kita? Sebagaimana perusahaan mengurangi gaji kita kalau kita terlambat atau tidak hadir, Tuhan juga sebenarnya seperti itu. Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang baru setiap hari jikalau kita melayani Tuhan dalam saat teduh kita. Makanya jangan heran kalau dalam satu hari itu susah kali kita mendapatkan berkat atau mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena kita lupa berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak bisa menambahi berkat itu. Memang kita jago dalam pekerjaan, jago di dalam segala sesuatu, tapi di hadapan Tuhan kita seperti orang yang tidak ada apa-apanya. Jangan lupakan Bapak Ibu saat teduh kita. Kita harus kasih tahu sama Tuhan, ini aku Tuhan, aku datang, terima kasih, selamat pagi Tuhan. Atau selamat malam Tuhan, terima kasih Bapak, aku boleh ada hari ini. Kasih tahu sama Tuhan, memang Dia tahu, memang Tuhan tahu kita ada hari ini. Tapi kita juga harus akui, aku ada hari ini semua karena Tuhan. Bayangkan di dalam satu rumah suami istri, dalam satu hari gak cakapan, gimana perasaannya? Pasti ada kerugian. Gak akan mau istri masak, gak akan mau suami memberikan uang kepadanya. Gak akan mau, karena gak dicakapi. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak akan memberkati kita satu hari itu. Dia akan gagalkan segala sesuatunya karena kita melupakan Dia. Mulai saat teduh, mulai hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. Kita ada Alkitab kok masing-masing. Gak pernah baca Alkitab, dibiarkan situ. Handphone ada, tapi di handphone itu gak ada Alkitabnya. Sama aja. Ya, layanilah Tuhan. Melayani Tuhan bukan seperti yang tadi ya di altar ini, bukan. Pribadinya Tuhan itu yang dilayani. Kita sapa, kita senangkan hatinya dengan doa kita, dengan pujian kita, dengan penyembahan kita,
dengan kita membaca, merenungkan Tuhan, ya firman Tuhan sebagai bukti cinta Tuhan kepada kita. Kan kita pasti suami istri ya, suami istri lah ya, ya secara resmi. Pasti kalau suami pergi kerja, pasti suami itu kalau menerima chattingan istri, udah makan sayang, udah makan Pak, pasti senang. Jangan lupa ya nanti pulang langsung ke rumah, aku udah masak enak, pasti senang. Tapi kalau dibiarkan dia 1 hari kerja, gak ada ngomong apa-apa, atau sekedar bilang semangat ya Pak, semangat ya sayang, gak ada dikasih tahu gitu, udahlah, pasti pulangnya gak peduli. Jangan harapkan dia akan menyapa kita. Apa yang kita buat kepada Tuhan itu juga akan terjadi kepada sesama kita, ya. Jadi kalau kita akrab atau intim dengan Tuhan, pasti kita juga begitu dengan pasangan kita. Jadi kita berubah, kita buktikan bahwa kita ini benar-benar milik Tuhan. Yang pertama sekali kita layani Tuhan, pribadinya Tuhan. Kalau kita mengeraskan hati, nanti seperti saya, kayak gak ada semangat, jenuh. Saya rasakan waktu tidak berdoa, seperti kayak pegal-pegal badan ini habis kayak dipukuli, ya, kayak seperti gerah, kayak seperti gak enak gitu. Ya, tapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita dalam saat teduh kita berdoa, semangat, ada aja yang mau dikerjakan, ada aja yang ide-ide yang dikasih Tuhan, ada saja sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Siapapun kita, layanilah pribadinya Tuhan. Kalau kita tidak layani Tuhan, pribadi Tuhan, jangan harap Tuhan akan berikan berkat yang dikatakan itu selalu baru. Berkat yang semalam yang kita nikmati, itu pun dah habis. Baru saya tahu artinya selalu baru. Berkat Tuhan setiap pagi baru saya tahu ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ada saja setiap hari selalu baru, selalu baru, selalu baru, selalu baru. Tapi kalau lupa, pasti masalah yang semalam terjadi lagi hari ini, terjadi lagi besok, terus lanjut lagi, itulah yang terjadi. Nah sekarang kita sadar, wake up, sadar. Kuncinya, layanilah Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita saat teduh di hadapan Tuhan, ketika capek, saya pernah capek sekali, ya. Tapi Tuhan ingatkan berdoa. Memang sempat tertidur, ya seperti orang bilang tidur dalam hadirat Tuhan. Memang sempat tertidur pada waktu berdoa, dalam posisi berlutut. Tapi sesudah tiba-tiba sadar terbangun, saya lanjutkan lagi, bukan lanjutkan tidur, bukan. Saya lanjutkan lagi, dan ketika amin, wah semangat, ada kekuatan baru, ada kesehatan, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi layanilah pribadinya Tuhan. Kita belajar layani pribadi Tuhan. Kita akan mampu melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak kita. Kita akan mampu menjadi berkat di perusahaan, di pekerjaan kita. Dan kita pasti akan terheran-heran, kok bisa ya? Padahal aku baru kerja, aku mendapatkan reward, bonus atau kasih dari bos. Itu semua karena Tuhan. Kalau Tuhan sudah senang sama kita, apapun pasti Tuhan kasih. Percaya. Kalau orang tua sudah senang dengan anaknya,
Mau apapun dibilang orang tentang anaknya, gak akan merubah pikirannya. Aku sudah senang sama anakku ini. Aku akan usahakan dia bagus. Kerja keras pasti demi anaknya berhasil. Ya, senangkanlah hati Tuhan. Senangkanlah pribadinya Tuhan. Maka dia akan memberikan berkat selalu baru setiap hari. Ya. Yang kedua, persekutuan dengan sesama. Nah, inilah melayani pekerjaan Tuhan. Kita beribadah di gereja, kita beribadah di rumah secara keluarga. Pernahkah kita dalam satu rumah kita beribadah bersama-sama? Apakah kita hanya membiarkan saja dia sibuk pagi-pagi mandi, sibuk main HP, sibuk main game, sibuk mau pergi sekolah, ada lagi sibuk ya siapkan makanan, sarapan? Rubah semuanya itu. Layani pekerjaan Tuhan. Ibadahlah, datanglah ke gereja kalau masih ada waktu dan kesempatan. Ibadah buatlah di rumahmu. Ajak. Kalau malu, usahakan lawan rasa malu kita. Ajak. Yuk kita berdoa. Mulai dari 15 menit, besoknya nanti sudah pasti akan bertambah ya, bertambah pasti limit waktunya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dirasakan. Akhirnya ada sesuatu topik doa. Dikasih tahu topik doaku. Aku doakan ini ya Pak, doakan ini ya Ma, doakan ini ya anak-anak. Ini yang harus kita capai. Nah, itu nanti akan terjadi kesatuan, unity ya. Mazmur 133 katanya, kalau orang itu bersatu, Tuhan akan perintahkan berkat mengalir kepada orang yang bersatu itu. Satu keluarga itu tidak akan bisa digoncang. Sama seperti Nuh. Tetangganya, lingkungannya mengejek dia. Tapi Tuhan selamatkan. Karena mereka selalu membangun ibadah, bahtera, mesbah di hadapan Tuhan. Supaya tidak bosan, kasih tugas. Kau yang main gitar ya, nanti kau yang bawa lagu ya, mimpin pujian. Nanti Bapak yang khotbah. Nanti kau yang berdoa untuk ini. Jadi gak ada yang bosan. Gak akan ada itu yang bosan. Pasti akan saling mengingatkan. Pak, kita doa nanti jam berapa? Mak, jam berapa nanti kita doa? Buat sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ini akan terjadi hemera tadi. Kedatangan Tuhan gak tahu kita kapan. Tapi kita mau bersiap-siap. Kalaupun masih lama, kita sudah menikmati berkat Tuhan. Ya, dari keunitian kita. Mengapa kita harus datang dalam pertemuan ibadah? Supaya kita bisa saling menguatkan di gereja, sama-sama kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik, dan supaya kita saling menasihati dan menguatkan. Itu di gereja kita lakukan. Di rumah pun ada seperti itu dilakukan. Kita saling memperhatikan. Jadi kalau ada keluarga yang sakit, atau mama yang sakit, atau bapak yang sakit, atau kakaknya atau abangnya yang sakit, semuanya turun tangan. Tidak dibiarkan dia. Ya, suaminya tidak pergi jauh-jauh padahal istri lagi sakit, atau anaknya nggak peduli padahal mamanya belum makan, nggak dimasakkan bubur. Itu tidak akan terjadi. Makanya kita harus gerak cepat lah, namanya gercep, untuk membangun persekutuan dengan sesama. Melayani pekerjaan Tuhan secara horizontal, tadi salib kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal.
Supaya terjadi ini, kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Dari Ibrani 10:34 itu katanya, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Baru di bawahnya, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Supaya terjadi ini, satu rumah saling memperhatikan. Bukan bilang, Kak, gosokkanlah dulu bajuku ini, udah terlambat aku. Enak kali kau, makanya kau mau cepat. Gak ada nanti seperti itu mulutnya, perkataannya. Tapi akan bilang, mana, cepat. Kenapa tadi kau apa? Udah sini. Pasti begitu. Kenapa? Karena udah keunitian. Ada terjadi perhatian, kasih di antara satu rumah. Begitu juga di dalam gereja. Ya, kalau dia tidak pernah hadir, macam mana satu kawan gereja mau memperhatikan dia? Pasti waktu kita bilang begini, semuanya cuek. Ya, pasti gitu terjadi. Gak akan ada yang mau tuh memperhatikan. Pasti cuek. Jadi kita harus datang dalam pertemuan ibadah kita. Kalau masih bisa, Tuhan izinkan di gereja datang, kita jumpa. Kalau terjadi sesuatu, kita bisa saling menolong. Di rumah, apalagi di rumah dulu yang pertama. Karena kalau terjadi sesuatu di salah satu anggota keluarga, yang lainnya cuek, habis itu, mengerikan. Apa akibat dari meninggalkan persekutuan atau pertemuan ibadah, baik itu persekutuan dengan Tuhan maupun persekutuan dengan sesama? Yang pertama itu mengalami kekeringan rohani. Di ibadah kita mengalami kesegaran rohani. Kenapa? Karena kita memuji Tuhan, bertepuk tangan, menari-nari, bersorak-sorai. Pulangnya nanti pasti kita segar. Kita mengalami iman dan pengharapan kepada Tuhan, ya. Dan melalui ibadah kita merasakan jamahan Tuhan. Kita merasakan Tuhan melawat kita, bukan Dia lewati kita, bukan. Tapi kita merasakan Dia melawat kita. Sehingga kita berkata, aduh, baik kali Tuhan itu. Baik kali Tuhan itu. Gitu. Waktu kita menyanyi pun sepertinya sungguh-sungguh kita, karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya rugi kalau kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Kita akan rasakan, mulailah bagi yang belum pernah ibadah di keluarga, di rumah, mulai. Saya tidak akan capek-capeknya bilangkan ini, mulai berjuang. Itu setan itu tahu kalau kita mulai. Berkat yang di Mazmur 133 itu akan datang pada keluarga kita, ke rumah kita, karena Tuhan sudah perintahkan. Berkat datang kau ke sana, ke rumah jalan ini. Aku melihat itu keluarga anak-anakku itu. Diperintahkan, mau apapun yang menghalangi gak akan bisa, karena Tuhan perintahkan. Pergi kau ke sana. Ini alamatnya, sudah sesuai titik. Seperti Grab, sesuai titik katanya. Ya. Nah, kalau kita mengalami kekeringan rohani, kalau kita tidak kalau kita meninggalkan pertemuan ibadah kita akan mengalami kekeringan rohani. Ciri-cirinya itu kehilangan kasih mula-mula. Rohnya tidak akan menyala-nyala. Semangatnya pudar, kerajinannya kendor. Kadang dia doa, kadang enggak. Kalaupun doa hanya 5 menit, seperti doa makan. Nah itu kerajinannya udah kendor, udah malas dia datang.
Kadang dia datang ibadah, kadang timsel, kadang doa, kadang ibadah. Habis itu nggak datang lagi. Terus kalau dia lagi mood datang, ya kerajinannya kendor, semangatnya pudar, rohnya itu tidak memaksa dia lagi untuk beribadah. Udah hampir padam. Itulah orang yang mengalami kekeringan rohani, kehilangan kasih mula-mula, gak cinta lagi dia sama Tuhan. Sama seperti suami istri, ya, kehilangan cinta pertama, kehilangan cintanya yang sejati kepada istrinya atau istri pada suami. Kalau udah kehilangan cinta, udah luntur, udahlah berkau-kau lah itu. Kan ada tanganmu, kan ada kakimu. Nah, berkau-kau lah itu. Cuci bajumu. Pasti seperti itu, ya kan? Kehilangan kasih mula-mula. Tapi waktu pacaran, hebat kali dilakukan, melayani luar biasa. Harus dilihat dia, aku rajin, harus dilihat dia, aku pintar, harus dilihat dia, aku baik, harus dilihat dia, aku pandai masak, harus dilihat dia, semua harus dilihat dia, supaya pilihannya tetap sama kita. Tapi udah menikah nanti, awal-awalnya masih seperti pacaran, tapi sesudah lama bisa luntur. Kenapa? Karena tidak ada persekutuannya, tidak lagi ada sapaannya, tidak ada lagi komunikasinya, tidak ada lagi kata-kata love. Tapi yang ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang tendang. Iya kan? Itu terjadi. Yang wanita juga seperti kayak istri Lot, istri Ayub berkata, kau seperti perempuan gila. Itu Ayub loh yang katakan. Dan itu dialami oleh semua istri, bukan hanya satu istri. Semua istri, ada uang abang sayang, gak ada uang abang ketendang. Itu semua dialami oleh istri. Tapi cepatlah bertobat, sehingga suami mendapatkan berkat cepat. Begitu juga dengan orang tua dan anak. Semangati orang tuanya, semangati, ayo ma kita berdoa, ayo ma kita baca firman Tuhan. Kira-kira apa ya pesan Tuhan hari ini? Kita semangati. Anak menyemangati orang tua semangati anaknya. Sama-sama. Ini akhir zaman loh. Di pandemi ini gak boleh lagi berpelukan, gak boleh lagi bersalaman, gak boleh lagi dekat-dekat, jaga jarak. Kalau itu kita buat di rumah, aduh, bahaya kali. Jadi kita teruslah bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, khususnya di rumah kita, di keluarga kita. Ada orang seperti itu, memang dia terus beribadah, melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Tapi kasih mula-mulanya itu nggak ada lagi. Rohnya itu tidak menyala-nyala, hanya seperti rutinitas. Ya disuruh main gitar, disuruh dia bawa pujian, bawa, bisa. Waktu dia melayani, dia merasakan hadirat Tuhan. Tapi sesudah pulang, kembali manusia lamanya. Itulah dia, orang yang mengalami kekeringan rohani. Dan Tuhan sendiri yang katakan dalam Wahyu 2 ayat 2-5. Apa katanya di situ? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta,
Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, perhatikan di ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ini peringatan keras kepada orang-orang yang terus beribadah, rajin dia ibadah, setia dia gereja, bahkan melayani Tuhan. Bahkan dia gak suka dengan orang yang melakukan kejahatan. Tapi Tuhan bilang di ayat 4, aku mencela engkau. Engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Dia ribut kali urusi orang, ribut terlalu sibuk mengurusi orang lain. Tapi dia tidak sadar dia sudah kehilangan kasih mula-mula. Apa itu? Lupa dia berdoa, lupa dia membaca firman Tuhan, lupa dia beribadah pada Tuhan, lupa cintanya kepada Tuhan. Dia pikir dia dengan datang gereja, melayani, ya, dengan segala sesuatu rutinitas, dia pikir itu sudah cukup. Padahal kasih mula-mula itu harus dipupuk, terus ya ditumbuhkan dengan persekutuan dengan Tuhan yang utama, pribadi Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa kita menyembah Tuhan. Pribadi kita selamatkan dulu. Jangan kita urusi orang lain. Nanti orang lain selamat, tiba hari Hemera itu kita tinggal. Pastikan dulu diri kita udah tetap gak kasih mula-mula itu. Rohku ini masih bernyala-nyalakah? Kalau diajar doa masih bernyala-nyalakah? Jangan sampai Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Tuhan bilang seperti itu ya. Kalau kau tidak bertobat, aku akan ambil kaki dia itu daripadamu. Maksudnya keselamatan. Harusnya kita sudah selamat sebenarnya, tapi karena cinta kita sudah luntur, kasih mula-mula itu sudah semakin pudar, hampir padam, kita nggak segera gercep bertobat, Tuhan pastikan kita tidak selamat. Ini perkataan Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Nah, akibat dari meninggalkan persekutuan atau pertemuan ibadah, kita menjadi pribadi yang individualistik, yang selalu mementingkan diri sendiri. Ya, dalam ibadah kita bisa saling mendoakan, saling membangun lewat kata-kata dorongan, bertolong-tolongan. Ya, kita bisa melakukan itu, dan ibadah membawa dampak nyata. Ya, membawa dampak yang nyata. Ada simpati kita, ada empati kita kepada sesama. Tapi kalau kita meninggalkan persekutuan atau pertemuan ibadah, itu tidak akan terjadi. Ya, kita akan cuek terhadap segala yang terjadi. Kita nggak akan punya lagi rasa simpati. Kita tidak akan lagi ada empati terhadap orang, karena kita sudah meninggalkan persekutuan atau pertemuan ibadah. Tanpa kita sadari, kita tidak punya lagi itu. Kalau kita masih tetap dalam persekutuan kita, dalam pertemuan ibadah, yang kita alami Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 45. Apa katanya? Mereka bertemu dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya
kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita melihat ini jemaat yang pertama dalam kisah para rasul ini. Mereka lebih parah dari kita. Mereka dibatasi ibadah. Bahkan pemimpin mereka dipenjara, ya, Paulus saat itu. Petrus juga. Jadi mereka diam-diam ini beribadah, diam-diam. Tapi mereka tetap bersatu. Padahal di situ belum ada handphone, belum ada WA, belum bisa dikirim ke grup ini ibadah pertemuan kita hari ini, nggak ada. Tapi entah kenapa hati mereka bisa tetap bersatu. Bahkan rumah mereka bergilir, tidak di satu rumah aja dia ibadah. Bergilir di rumahku ya, kita diam-diam aja. Tapi mereka ada kerinduan yang besar untuk beribadah. Beda di zaman sekarang. Masih bisanya, tapi alasan-alasan yang mengerikan, yang tidak baik itu diucapkan. Kalau dulu ketahuan, ditangkap. Karena mereka sedang dalam jajahan tentara Roma. Kalau kita membaca Alkitab, rajin baca kisah para rasul, kita lihat itu nanti. Tapi mereka tetap bersatu. Mereka memecah-mecah roti, maksudnya mereka makan bersama, habis itu cepat pulang dengan mengendap-endap. Tapi waktu mereka pulang, mereka sudah rasakan hadirat Tuhan. Mereka saling memperhatikan, gimana keadaanmu? Tetap kuat kan? Oh tetap, kita tetap aja semangat. Nah, seperti itu. Aku dengar tadi di sana seperti ini. Kita tetap semangat, kita berdoa. Itu rohnya bernyala-nyala. Jemaat yang pertama. Nah, orang yang individualistik ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya kita bisa lihat di sini. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 ini manusia akhir zaman. Perhatikan, bisa kita cek kehidupan kita, apakah kita sudah termasuk ini atau tidak. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah orang yang individualistik. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya berpikir makan dirinya sendiri, makanannya sendiri, tidak lagi dipikirkan orang lain. Orang lain mau susah, mau jungkir balik, ya nggak peduli dia. Yang penting aku aman. Nah, inilah individualistik. Mencintai dirinya sendiri dalam tanda negatif, dan tanpa terasa dia sudah menjadi manusia akhir zaman. Orang tua pun dilawannya, orang tua pun dikasarinya, padahal dia sudah tua loh. Memang orang tuanya makin tua makin cerewet. Tapi gimana ya, kita harus sabar-sabarlah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang individualistik atau manusia akhir zaman, bahaya. Memang dia rajin ibadah, rajin dia gereja, tapi itulah gak peduli dia, gak peduli dengan sesamanya, gak peduli. Individualistik, dia hanya mikirkan uang. Padahal kan dia bisa rugi, walaupun dia dapat uang banyak, dia bisa ditipu, dia bisa rugi, dan dia juga bisa dipecat. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan apapun jeritan kita, Tuhan itu tidak akan menolong kita.
Jadi cek dan recheck Bapak Ibu Saudara, janganlah jadi pribadi yang individualistik. Kita minta hikmat dari Tuhan, bagaimana Tuhan menghadapi yang seperti ini. Ingat, persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, jangan tinggalkan, jangan kita malas, berjuanglah. Nah, ada berkat dari ibadah persekutuan kita. Yang pertama itu berkat jasmani dan rohani. Dalam Keluaran 23-25. Ini peringatan di perjanjian lama. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti, nasi, makananmu, dan air minumanmu, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Penyakit ini bisa bicara dengan krisis ekonomi, bisa bicara tentang pergumulan yang berat sekali, yang membuat terpisah dari keluarga. Penyakit bisa berbicara tentang keuangan kita, kesulitan kita, penderitaan kita yang gak habis-habis. Kuncinya Tuhan ingatkan harus itu perintah. Kerjakan dulu itu, baru terima berkat. Dalam Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu di perjanjian baru. Di perjanjian lama, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, memberkati pekerjaanmu mulai dari penghasilan rendah. Tuhan naikkan levelnya dengan cepat. Kenapa kita masih bisa bekerja? Itu karena Tuhan. Jangan lupa, tetaplah bersekutu dengan Dia, karena Dia bisa menjatuhkan kita dari atas sampai ke bawah tanpa turun, tapi langsung terjun. Kuncinya ada di dalam Tuhan. Cari dulu Tuhan, beribadah dulu kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati makanan kita. Banyak pun lauk pauk yang kita sediakan, sayur mayur enak di depan meja, tapi tidak akan menjadi vitamin atau gizi atau imun kita kuat, karena kita tidak bersekutu dengan Tuhan dan sesama kita. Kurang terus, kurang kenyang, kurang bersyukur. Ya, jadi perhatikan, kerjakan dulu, baru terima berkat. Sama seperti di pekerjaan, kerja dulu, baru nanti digaji. Tuhan juga seperti itu. Kerjakan dulu perintah Tuhan, baru nanti terima. Memang gak dibilang Tuhan, nanti kerjamu ini 2 minggu atau 1 bulan kau terima segini. Gak dibilang Tuhan memang. Tapi kita bersyukur bukan hanya materi yang kita terima, tapi lebih dari materi. Ada berkat jasmani dan rohani. Yang kedua, berkat dari ibadah persekutuan, berkat hidup kekal. Tuhan menjamin. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 katanya, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita nggak perlu takut dengan kondisi sekarang, karena kehidupan kekal sudah di tangan kita. Kenapa bisa? Karena kita tetap menjaga, roh kita tetap bernyala, kerajinan kita tidak kendor, kita tetap memiliki kasih mula-mula. Cinta kita kepada Tuhan tidak berubah, sama seperti cinta Tuhan kepada kita. Kerjakan dulu apa yang kehendak Tuhan, maka
nanti kita akan terima gaji, upah, berkat dari Tuhan. Ya sesuailah dengan apa yang kita kerjakan. Karena semuanya akan mendapatkan bagian masing-masing. Tuhan tidak salah memberi, tapi Dia akan memberikan kepada setiap orang masing-masing bagiannya. Ya, masing-masing bagiannya. Nah, kalau kita mendapatkan perkenanan, kita mendapatkan lagi double bonus, ya, double bonus. Kesimpulannya Bapak Ibu, jangan kita malas beribadah. Memang tidak mulus perjalanannya dalam beribadah, pasti akan ada penghambat, penghalang untuk beribadah. Tapi jangan malas, berjuang, maju terus. Yang lain pun mengingatkan, tapi jangan paksa dia. Dan kalau dia tidak mau, jangan keluarkan kata-kata kotor. Jaga hatimu, jaga perkataanmu, jaga kehidupan kita. Ya, jangan kita malas beribadah. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersungguh hati kepadanya. Dan Dia terus mengarahkan pandangannya untuk mencari orang-orang yang seperti ini. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 katanya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, bukan hanya di satu arah, tidak, di seluruh bumi, di setiap tempat. Dia cari orang, Dia sudah siapkan berkat. Siapa ini yang melakukan supaya ku kirim ini berkat. Tuhan itu sebenarnya tidak tahan untuk berlama-lama. Berkat itu ada di tangannya. Itulah Tuhan kita. Makanya selalu kita katakan Tuhan itu baik. Dia tidak akan tahan berkat yang ada di tangannya itu. Gak akan. Makanya dia cari kemana lah aku kasih ini, berkat ini. Matanya terus menjelajah. Ini ada berkat, aku mau kasih kepada orang yang benar-benar berkenan di hatiku. Setiap hari dia cari. Setiap hari dia mencari orang itu. Pastikan Tuhan dapati kita. Amin. Gak ada. Pastikan Tuhan mendapati. Akulah orangnya, katakan kepada Tuhan. Walaupun berat berjuang, gak ada orang yang beribadah itu santai-santai, gak ada. Pasti penuh perjuangan. Makanya berkat yang mau dikasih pun besar. Semakin berat perjuangan kita, semakin besar berkat yang kita terima. Jadi gak usah bersungut-sungut, gak usah takut, gak usah khawatir. Mulai sekarang pastikanlah diri kita untuk tidak malas beribadah, untuk tidak menyempelekan waktu-waktu untuk beribadah. Baik secara vertikal bersekutu dengan Tuhan, maupun secara horizontal bersekutu dengan sesama. Amin. Maju terus Bapak Ibu Saudara, semangatlah. Jangan sampai hemera menghampirimu. Aku tidak mau. Aku tidak berdoa saja, aku sudah takut. Ya. Jadi kejarlah Tuhan. Kejarlah ibadah itu. Teruslah bersekutu dengan Tuhan. Katakan, aku Tuhan, aku siap terima berkat-Mu, tapi kerjakan dulu apa yang menjadi kehendaknya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Selidiki aku dalam hati, apakah
masing-masing menjadi logos dan rema, dan biarlah kami boleh meresponi, menghidupi, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kejar kami terus dengan firman-Mu Tuhan. Aku percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, dan Kau akan mengerjakan tepat seperti apa yang Kau mau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kebersama dengan Allah Roh Kudus. Terpujilah Kau